Pemirsa, inilah episode terbaru dari kehidupan cinta Lulu Tobing. Putus dari pembalap Nicola, Lulu tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pengganti. Kini Lulu dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Pondra Karna. Pondra adalah anak Sukmawati Soekarno Putri dari perkawinannya dengan pewaris Mangkunegaran Solo Jiwo Kusuma. Pondra, cucu Presiden RI pertama ini, sekarang berkarir sebagai artis dengan main sinetron, menyanyi dan menari. Lulu dan Pondra Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Selama rentang waktu 30 menit ke depan, saya Fani Rahmastari akan menemani Anda menyimak berbagai informasi menarik dari kehidupan selebriti. Pemirsa, inilah tayangan sore ini. Gugatan artis Misye Arsita mengenai pembagian harta gonogini dari mantan suaminya Andi Yohanes Irwanto gagal di tengah jalan. Pihak pengadilan menganggap gugatan Misye itu tidak kuat karena sebelumnya Misye telah pernah menerima pembagian harta gonogini. Ada pula rumors baru tentang artis Lulu Tobing. Setelah putus dengan pembalap Ananda Mikola, kini Lulu dikabarkan berpacaran dengan Pondra, cucu Bung Karno yang saat ini menjadi bintang sinetron. Masih soal pacar baru para selebriti, ada pasangan penyanyi Alda Risma dengan foto model Jonathan yang tengah kasmaran. Ada pula pasangan Pia Roland dan Bonita Adela yang baru saja go public tentang hubungan asmara mereka. Simak liputan aktual tentang Ayu Azhari yang melaporkan suaminya Timu Yusuf Ibrahim ke Polda Metro Jaya karena melakukan penganiayaan atas dirinya. Keinginan artis Misye Arsita untuk mendapatkan pembagian harta gonogini secara adil dari mantan suaminya Andi Yohanes tidak berhasil. Gugatan Misye dipatahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tuntutan Misye dianggap tidak kuat. Misye dianggap sudah pernah menerima pembagian harta gonogini dari Andi Yohanes saat mereka resmi bercerai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus gugatan Misye Arsita menyangkut hak harta gonogini memutuskan menolak gugatan penyanyi dangdut dan pemain sinetron itu. Misye dinilai tidak cukup punya dasar hukum untuk mendapatkan sebagian dari harta Andi Yohanes, mantan suaminya yang kini telah menjadi suami dari penyanyi Shinta Bella. Selain itu, Misye juga dianggap telah pernah menerima pembagian harta gonogini itu di saat Misye dan Andi tengah mengurus perceraiannya dulu. Atas vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Misye mengajukan banding melalui pengadilan tinggi. Misye yang kini sudah menjadi istri Agus Leo itu tetap merasa punya hak harta gonogini yang kini dikuasai sepenuhnya oleh Andi Yohanes. Saya merasa keputusan yang sekarang ini tidak menjelaskan gitu loh. Kalaupun dianggapnya syah akta yang 229 itu kenapa nggak dijelaskan gitu loh, apa aja yang sudah dibagikan kepada saya dan berapa persen dari bagian itu jumlahnya, kenapa nggak dijelaskan seperti itu. Semua barang-barang bukti kan ada di tangan dia. Saat saya kabur itu kan saya memang nggak berpikiran bahwa saya akan istilahnya saya tuh memang dari dulu nggak pernah memikirkan soal harta gitu loh. Kalaupun saya memikirkan, pasti saya waktu pergi pun itu saya bawa barang saya yang berharga, mobil pun saya bawa yang jelek kan waktu itu, bukan yang bagus, karena saya orangnya nggak terlalu ke situ gitu loh. Nah tapi karena saya sekarang merasa dirugikan dan di arti kata saya ini diakalin, saya jadi merasa nggak bisa menerima gitu loh. Karena contohnya dari bukti dia rumah yang di Lebak Bulus itu kan ada 4 rumah, terus di Lenteng Agung masih ada 2 rumah. Itu bukti dia itu tahun 99 katanya sudah dijual. Dia buktinya itu ya. Tapi saya mendapatkan bukti itu tahun 2001 dari BPN itu bahwa masih atas nama dia. Itu masih syah kan. Berarti dari situ aja kan kelihatan bahwa itu sudah ada kejanggalan. Terus dari beberapa hal itu banyak yang janggal gitu. Nah saya sebenarnya bukan menuntut harus saya tuh mendapatkan separuh dari semua harta yang kita bersama, tapi saya paling enggak itu ya hati nurani kecil aja lah istilahnya. Kalau dia menguasai 9, saya cuma menguasai 1, itu kan perbandingannya sangat jauh. Paling enggak saya mendapatkan 3 atau 2,5-nya pun aja saya tuh sebenarnya udah ikhlas gitu loh. Misye yakin kekalahan yang sekarang hanyalah kemenangan yang tertunda. Dia juga tetap pada pernyataannya bahwa pada saat dicerai oleh Andi Yohanes dulu, dirinya disuruh menandatangani belangko kosong. Kalau nggak benar, saya nggak mungkin berani
saya ucapkan ya. Karena kalau nggak ada seperti itu, kenapa saya mesti berbicara seperti itu gitu loh. Dan itu ada memang gitu loh. Dan saya bukti rekamannya pun ada. Lalu kenapa Misha tidak membawanya ke pengadilan? Sudah saya bawa, tapi dari pihak pengadilan nggak mau mendengarkan, alasannya karena itu harus ke pidana gitu loh. Karena yang sekarang ini kan perdata. Misha mengaku dulu bersedia menandatangani belangko kosong karena posisinya dalam tekanan. Ketika itu posisi Misha tersudut karena diketahui memiliki hubungan asmara dengan Agus Leo, bintang sinetron yang kini sudah menjadi suaminya. Di saat itu saya di dalam kamar itu ada saya, mantan saya, terus ada salah satu orang dari dia sama ada satu orang dari saya. Itu pokoknya tanda tanganin, kalau enggak nanti kamu saya biarkan aja gitu, istilahnya ya ditelantarkan begitu. Dan saya pernah nanya, ini untuk apa belangko kosong ini, isinya apa? Udah pokoknya tanda tanganin aja, yang penting kamu tahu beres, daripada kamu nanti ke pengadilan segala macam, kan kamu artis pasti jadi bahan berita. Dia bilang begitu. Tapi saya masih bertahan waktu itu, saya nggak mau nanti diisi apa. Sedangkan istilahnya saya bilang, sedangkan pembantu aja kalau di PHK aja dapat pesangon, masa saya sebagai istri nggak dapat apa-apa, saya bilang gitu. Ya udah terserah, kalau soal apa ini perusahaan kamu nggak mau tanda tangan juga, saya bikin pilot aja, saya bangun baru, mau apa kamu, istilahnya yang seperti itulah. Dalam perceraiannya dengan Andi Yohanes, Misha merasa sebagai pihak yang banyak dirugikan. Selain merasa tidak mendapatkan harta gono gini, dalam perceraiannya dengan Andi Yohanes, Misha juga kehilangan hak perwalian atas anaknya Benaya. Dengan keberadaan saya yang masih lemah itu, disuruh tanda tangan juga soal hak wali anak itu. Tapi waktu di pengadilan dari pengacara saya juga sudah bilang bahwa semua yang semua yang sudah diajukan ke pengadilan itu adalah hal-hal yang sebelum pengadilan memutuskan gitu loh. Jadi apakah itu syah gitu loh. Jadi sudah dibikin dia sendiri semuanya gitu, tanpa sepengetahuan saya isinya gitu loh. Jadi yang dia bilang udah dinotariskan ke siapa itu saya aja nggak ngerti sama sekali gitu. Waktu saya terima surat cerai pun saya sempat bilang begini, loh kok bisa cerai ya? Terus dia bilang apa sih yang nggak bisa, katanya gitu. Terus pernah juga suatu saat dia masih berkunjung ke saya bilang, loh katanya kita udah cerai kok masih ini gitu kan. Dia bilang, surat mah bisa dibikin begitu. Jadi saya dalam hati saya kayaknya ini udah nggak ada yang wajar gitu. Artis Lulu Tobing diisukan berpacaran dengan Poundra, bintang sinetron pendatang baru yang tidak lain adalah cucu Bung Karno. Lulu dan Poundra sering terlihat jalan bersama. Tentang berita itu pemirsa, langsung saja kita recheck kebenarannya. Pemirsa, inilah episode terbaru dari kehidupan cinta Lulu Tobing. Putus dari pembalap Nicola, Lulu tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pengganti. Kini Lulu dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Poundra Karna. Poundra adalah anak Sukmawati Soekarno Putri dari perkawinannya dengan pewaris Mangkunegaran Solo Jiwo Kusuma. Poundra, cucu Presiden RI pertama ini, sekarang berkarir sebagai artis dengan main sinetron, menyanyi dan menari. Lulu dan Poundra beberapa kali nampak hadir bersama dalam beberapa pesta selebriti. Hal itu kemudian menimbulkan bisik-bisik kalau di antara mereka tumbuh rasa cinta. Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan bisik-bisik kedekatan itu langsung pada Lulu dan Poundra. Dan inilah penuturan mereka dalam menanggapi kabar hubungan cinta tersebut. Waduh, itu kan cuma temen aja. Hubungan kita baik kok. Sejauh hubungan pertemanan, karena saya udah kenal dia tuh dari 2 tahun yang lalu ya. Ya kalau nanti terjadi sesuatu nantinya ya lihat aja nanti gitu. Sebenarnya yang cerita ke saya sekretaris saya sendiri sih, saya nggak begitu ngikutin kan. Iya katanya digosipin dekat sama Poundra. Kok baru sekarang ada gosip kayak gitu, sementara kan emang kita dari dulu sampai sekarang ya dekatnya sebatas teman aja. Jika tidak pacaran dengan Poundra, siapa pria yang kini mendampingi Lulu? Nggak lagi sama siapa-siapa.
lagi senang hidup sendiri. Kembali ke Pondra, bagaimana jika kehadirannya dianggap menjadi penyebab putusnya hubungan Lulu dengan Ananda? Kayaknya nggak bener deh. Nggak itu. Hubungan dia dengan Nanda tuh bukan karena saya gitu.